Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi bareng saya Rizky Abadi. Dan saya mau nanya sama kalian nih, sebelum kita masuk ke videonya, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata Tanjung Priuk? Ya, tentunya pemukiman padat penduduk dan sebagainya. Tapi rumah yang satu ini adanya di Tanjung Priuk dan ini semacam oase di lokasi ini. Seperti apa rumahnya? Simak terus videonya ya. Yuk, masuk. Ini adalah konten spesial yang namanya Ngobras. Apa tuh ngobras? Ngobrol bareng arsitek. Waduh, boleh. Oke, tunggu apa lagi? Yuk, kita masuk. Karena kita sudah bareng dengan arsiteknya nih. Ada Mas Didi dan Mas Reza. Oke, mereka adalah prinsipal dari rumah ini. Prinsipal arsitek ya? Iya. Betul. Dari apa Mas nama arsiteknya Mas? Lisaindi. Desain di. Oke, bisa dijelasin Mas tentang rumah ini sebagai gambaran garis besarnya? Ya, kebetulan rumah ini berada di site pemukiman yang cukup padat. Jarak antar tetangga cukup rapat dan gangnya pun sangat terbatas, boleh dibilang gang sempit. Jadi kita di sini ditantang untuk mendesain sebuah rumah yang memenuhi unsur-unsur arsitektur, di mana diketahui di sini padat. Kita ingin memaksimalkan space ruang terbuka, udara masuk banyak, kemudian pada saat siang hari itu tidak terlalu gelap, dan yang paling terpenting kita ingin menampilkan kesan hijau di rumah ini supaya nggak terkesan masih tinggal di tempat yang padat. Mulai dari basicnya dulu nih Mas, saya pertanyaan. Luasan tanahnya ini berapa? Tanahnya luas 173 meter persegi. Sedangkan bangunannya? Bangunannya ini 3 lantai, jadi sekitar 450 meter persegi. 450 meter. Oke. Kita mulai dari area carport nih Mas. Bisa dijelasin ini tinggi ceilingnya berapa, terus konsepnya bagaimana? Oh iya, ini sengaja kita bikin ceilingnya cukup tinggi, hampir 5 meter. Karena nanti kalau kita lihat ke dalam, nanti semakin ke dalam itu level lantainya semakin tinggi. Karena di sini dulu terkenal kawasan banjir, sengaja kita bikin tinggi. Konsep yang di depan ini rumah kita arsitekturnya arsitektur tropis modern, ya. Kita ambil unsur-unsur alam dominan seperti penggunaan batu alam. Cuman kan sekarang zamannya easy maintenance ya, banyak keramik-keramik yang produknya keluar motifnya seperti batu alam. Terus unsur-unsur kamprot. Ini dindingnya kita bikin kamprot, kita expose di kamprot, dan kita penggunaan dikombinasi dengan penggunaan wood, kayu-kayu. Ini unik nih ya. Iya, sengaja kita bikin seperti ini karena kita mau ambil satu uniknya. Ini konsep seperti seperti rumah-rumah, seperti toko kelontong. Iya, seperti toko kelontong. Jadi kalau malam sengaja kita tutup rapat karena supaya kita lebih privasi, tapi anginnya juga dapat juga. Kalau dibuka angin dan citrunya dapat juga, tetap nyambung. Dan kita dengan ini kita nggak perlu teralis lagi. Iya. Jadi nggak perlu double-double. Nggak double-double. Ini iya. Kalau teman-teman ingat, pernah dulu zaman itu warung kelontong tuh pakai papan satu-satu yang disusun, terus ada dikasih nomor, dikasih angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini semacam itu, tapi ini versi modernnya karena dia nggak perlu diangkat, bisa dibuka tutup gini aja Mas ya. Nah, ini tutupnya tuh. Oh iya. Nah, jadi tutup nih, udah persis seperti warung. Cuma nggak perlu diangkat. Nah, jadi kayak gini. Keren. Oke Mas, kita lanjut ke area teras Mas.
Nah ini udah mulai beda level ya. Nah, ini udah mulai beda level. Ya, Mas. Jadi dari jalan ke garasi itu kita ambil level 40 cm, lalu naik ke living room itu ada sekitar 120 cm. Jadi apa namanya, peninggian levelnya cukup banyak ya, Iya. cukup signifikan. Sini lantainya juga masih motif batu alam ya. Iya, kita sengaja milih motif-motif yang stone biar lebih natural kelihatannya. Yes. Kayunya juga Iya. ada, mulai ada di sini ya. Nah, ininya juga kita kasih apa namanya, seperti anyaman ya. Oh. Nah, ini seperti anyaman. Sebenarnya ini produk baru ya, tipis dia. Pomi namanya. Saya kira ini tali rami. Iya. Ya modelnya tradisional. Tradisional Pomi ini bisa buat interior, bisa buat eksterior juga. Wah, keren nih. Kalau buat interior cukup ditempelnya pakai silen, kalau buat eksterior bisa pakai apa namanya MU. MU. Jadi indoor outdoor bisa ini. Dan pemasangannya lebih gampang. Berarti tahan air nih. Ini tahan air. Emang udah diproduksi dari pabriknya tahan air. Oke. Siap. Ayo Mas, kita lihat bagian dalam rumahnya yuk. Oke, sekarang kita mau lihat bagian interiornya nih. Ini di depan sini udah ada pintu yang outstanding nih. Gede banget Mas. Berapa lebarnya nih? Iya, ini sengaja kita bikin besar karena kita bikin satu pintu. Ini lebarnya 110. Tingginya 260. Wow. Tingginya 260. Karena memang ceilingnya tinggi, kalau kita bikin pendek kebanting ya. Iya, kebanting. Biar lebih proporsional aja. Tapi sebenarnya ini kan open space, jadi dari foyer bisa langsung lihat living room, bisa langsung lihat taman di tengah terbuka, sama bisa lihat dining room sekaligus pantry-nya. Saya mau sedikit penambahan. Karena ini menggunakan pintu utama menggunakan akses, jadi ada kesinambungan dengan jendela yang udah dibuat di bagian depan ini. Jadi kalau sewaktu-waktu aksesnya ada trouble atau apa, sebenarnya kita bisa lewat sini juga. Jadi sebagai alternatif untuk solusi suatu saat bila ini ada trouble. Jadi gitu. Jadi lebih dimaksimalin untuk fungsi dari jendela ini. Gitu. Backup ya? Iya, menjadi backup sekalian. Yes. Lanjut aja Mas. Ayo sini kita lihat living roomnya. Oke. Kita lanjut di interiornya. Jadi untuk konsep interiornya di sini, jadi kita coba untuk mengaplikasi semua beberapa dari desain interior ya. Di sini kita bisa lihat agak sedikit klasik, terus kita combine dengan etnik dan juga bohemian. Jadi dengan warna-warna yang full color. Jadi untuk meredam dari sifat flat dari desain ya. Jadi nggak terlalu terkesan flat. Jadi sengaja plafon ini kita expose yang pertama supaya kita dapat ketinggian yang lebih maksimal sehingga udara yang masuk ke ruangan ini lebih maksimal. Yang berikutnya juga sedikit meminimalis cost ya, karena kita nggak perlu pasang gipsum, nggak perlu pasang rangka lagi. Jadi cukup bondek yang udah terpasang kita cat aja. Oh, iya. Ini nanya Mas, kalau misalnya ini kan dicat ya? Iya. Cat yang cocok buat bondek itu cat indoor outdoor. Karena ini di indoor sebenarnya lebih mudah ya, karena nggak kena hujan, nggak kena apa. Jadi kita ini cukup pakai cat plafon interior aja bisa. Ini kita pakai katilak. Nggak perlu cat besi gitu? Nggak perlu cat besi. Nah ini bagian tengah rumah ini sebenarnya core dari bangunan ini sendiri, karena kanan dan kiri udah rumah orang. Untuk mendapatkan udara dan cahaya yang maksimal sengaja kita bikin void. Nah, kita bikin void supaya udara masuk, cahaya masuk pada siang hari, jadi nggak perlu pakai lampu. Dan juga kita bisa kasih tanaman biar tropisnya dapat, asrinya dapat. Jadi kita sebagai salah satu siasat kita yang tinggal di perkotaan dan juga mungkin yang tanahnya nggak terlalu besar ya, 173 tuh nggak terlalu besar. Cuman kita siasati sedikit, kita kita kasih ruangan di tengah-tengah. Jadi ini benar-benar core ini, core. Jadi nanti kalau kita ke atas itu ini ada kamar anak yang kita buat, ini ada kamar utama, semuanya bisa menikmati. Iya. Dari dua kamar ini sama dari jalur sirkulasi ini. Gitu. Ini kalau hujan juga bisa masuk. Airnya. Hujan
cipratan ya masuk, kalau hujan gede masuk. Makanya kita siasati, kita ada kanopi elektrik. Jadi kalau hujan kita tutup. Luar biasa nih, di tengah rumahnya ada void yang sampai atas. Ini lantai 3 Mas ya? Lantai 3. Kebetulan di lantai 3 itu rooftop. Dikarenakan ini di daerah utara, jadi mungkin hawa panas agak lumayan ke laut ya. Ke laut, iya. Ini juga buat untuk tanaman-tanaman di sini juga sebagai solusi untuk meredam hawa panas juga yang dari laut. Jadi di sini dari arah depan juga bukaan seperti jendelanya, lalu bukan seperti di area tengah ini, jadi udara maksimal. Gitu. Jadi aliran udara juga maksimal di sini. Dan juga di sini juga kita terapkan warna-warna cerah juga, terus diredam dengan warna-warna natural. Jadi penggunaan sofa-sofa, penggunaan karpet, dan juga lantai juga semua bisa menyatu. Nah, ini di sisi bagian sini ada yang menarik selain sofa yang ngejreng ini. Di balik sini ada kamar mandi. Ada powder room. Ada powder room ya? Iya, kamar mandi tamu. Jadi memang aksesnya dekat dengan living room. Jadi kalau ada tamu atau apa, memang kita sediakan untuk tamu. Iya. Jadi nggak besar sih, kecil aja. Tapi fungsional. Ya. Ada showernya juga. Bisa buat mandi nih. Iya. Tetap powder room yang bisa dipakai buat mandi. Dan kita memanfaatkan bawah tangga ya. Jadi nggak ada ruangan yang tidak ada ruangan yang sia-sia. Jadi kita pakai semua. Pas di area ini bawah tangga nih kita pakai buat wudhu. Jadi kita pisahin antara wudhu dan buat mandi ya. Nah, ini buat wudhu, dan di bawahnya lagi yang tertutup nih, di balik ini ada kamar mandi. Dan di sebelah kirinya kita bikin storage ini. Ini ada lemari. Jadi kita manfaatin. Itu lemari. Oh, lemari Mas. Nah, itu kalau dibuka supaya rapi, dibuka itu ada galon, ada payung, ada apa. Itu di-push. Nah, ini ada galon, ada helm. Supaya nggak terlalu berantakan ya. Iya. Ini ada galon nih. Rapi ya. Iya. Saya kira tadinya bakalan di sini Mas. Ternyata tetap Jangan, ini kita butuh tetap sirkulasi udara buat kamar mandi. Ini kan bisa dibuka. Iya. Jadi kamar mandi tetap dapat udara dari luar. Jadi kita biasa desain memang kamar mandi, kita usahakan maksimal ada udara masuk biar seger, supaya nggak lembab. Oke. Bisa sih pakai exhaust, cuman kurang maksimal ya. Kecuali yang benar-benar udah kita siasatin nggak bisa sama sekali, baru pakai exhaust. Kalau ini ada udara masuk dan juga kita pasang exhaust, dari sini udara masuk, kita sedot exhaust, dan di atas pintu kamar mandi tuh ada kisi-kisi, jadi udaranya keluar muter. Oh iya. Di atas pintu kamar mandinya. Gitu. Nice. Oke, selanjutnya kita ke area dapur nih Mas. Iya. Ini lantai 1 area publik semua Mas. Iya, sengaja memang dari yang punya rumah menginginkan konsep di lantai 1 itu untuk publik, untuk umum. Kebetulan karena juga punya banyak saudara, jadi kalau acara arisan atau acara apa kumpul-kumpul bisa menampung. Nah, jadi memang di lantai 1 ini nggak ada kamar. Terus ini ada 2 Mas, dibagi 2 gini, area makan dan pantry, minibar. Iya, kita bagi 2 konsepnya. Jadi mungkin untuk breakfast atau sekedar makan-makan kecil ini bisa di sini, di area minibar ini. Gitu. Jadi lebih dekat juga dengan dapur dan lebih santai jadinya, nggak terlalu formal. Gitu. Jadi semua, kalau yang tadi Mas Didi bilang, jadi bisa seluruh keluarga bisa kumpul di sini jadi satu, atau mungkin ada acara-acara keluarga lainnya gitu, ada acara apa, kita bisa menyatu semua di sini. Jadi bisa spotnya bisa lebih banyak lagi gitu untuk kumpulnya kayak gitu. Oke. Terus ini ada yang unik nih, tadi saya dikasih lihat. Di balik sini ada apa nih Mas? Ini salah satu solusi kita untuk agar lebih rapih ya keadaan dapurnya. Jadi sebenarnya di sini nih tempat kita buat cuci piring gitu. Okay. Jadi untuk alat-alat yang kelihatannya bisa bikin butuh space yang cukup, jadi kita taruh di sini. Jadi dibuat tersembunyi. Jadi nggak kelihatan berantakan gitu. Tapi tetap juga kita perhatiin karena ini kan area lembab, kita butuh pasang exhaust juga. Oh, tetap pakai exhaust. Pakai exhaust. Di atasnya itu udah ada connecting udara keluar. Yes.
Jadi kalau untuk cuci yang berat-berat sini, kalau yang cuci tangan atau yang ringan-ringan buah bisa di sini. Di Island. Nah, di area makannya sendiri nih ada ornamen yang unik nih Mas. Ini bata apa namanya Mas? Oh, ini bata expose, bentuknya trapesium. Ini sebenarnya nggak normal ya dipasang di sini. Cuman kita beraniin aja. Kalau dilihat dari tampak depan, mungkin tadi udah diliput belum? Iya. Nah, di tampak depan ini sebenarnya dipasangnya menyusun begini. Ini bolong-bolong sebenarnya buat kasih besi supaya dia kuat. Hanya kita kan kalau beli bata expose, misalnya beli bata 1.000, nggak 1.000-1.000-nya itu mulus. Nah, jadi ada sekitar 10%, 20% tuh hancur. Nah, yang hancurnya daripada kita buang, maka kita sepakat kita pasang aja di dinding. Karena kan aman, walaupun retak dia udah nempel. Tapi kalau dipasang begini, pakai besi, retak, bahaya. Nah, konstruksinya terganggu. Makanya kita manfaatin untuk dinding, elemen-elemen dekoratif dinding. Dan hasilnya lumayan juga bagus. Bagus nih. Iya nih kelihatan nih Mas yang retak-retakan yang Iya, ini nggak banyak berani yang retak. dipasang ya. Kita nggak berani pasang. Keren. Pemanfaatan barang sisa daripada dibuang. Mantap idenya nih. Ini nempelinnya pakai MU Mas. Pakai MU, ini pakai MU. Tempel pakai MU aja cukup kuat. Dari tadi kita ngiklanin MU. Oke, itu dia tadi lantai 1 dari rumah ini. Sekarang kita mau lihat ada apa di lantai 2-nya. Ayo Mas. Mulai dari area tangga nih Mas. Ini udah railingnya kekinian. Pakai besi ini ya? Besi solid ya? Itu besi solid, besi asli. Sengaja kita pasang karena dari yang punya rumah ini banyak anak-anak kecil. Jadi sekaligus kita pasang aja railingnya full dari bawah sampai atas. Selain buat safety juga. Buat safety juga, buat estetik juga. Ada hand railingnya juga ini. Ada hand railingnya. Jadi supaya kalau nanti ada orang tua yang naik juga bisa bantu ini. Orang tua atau anak-anak. Iya sih, lebih enteng. Lebih nyaman. Dan juga kita ada bordes ya. Kita banyak cukup bikin bordes buat keamanan sih. Sama buat supaya nggak terlalu capek. Oh iya bener. Pantesan saya tadi. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu curam juga. Saya tadi udah naik kan ke atas. Kok rasanya nggak ngos-ngosan. Bordesnya 1, 2. Ada 2 bordesnya. Nah kita kemana dulu nih Mas? Boleh, mau ke kamar depan. Oke. Kamar. Yuk, kita lihat kamar depannya. Nah ini. Kita tunjukin dulu ininya Mas. Ini ada yang unik. Karena gini, dari yang punya rumah tuh punya anak masih kecil, jadi kalau tidur sendiri kan dia takut ya, nyaman. Kita bikin konsep semi hotel. Jadi nanti pintu ini bisa ditutup nih, pintu ini bisa connect begini. Jadi ada pintu ini, pintu tambahan. Nah, pintu tambahan. Jadi kayak connecting door. Iya, jadi connecting door. Jadi cukup tutup satu pintu, ini udah connect. Oke. Jadi kunci udah AC bisa sama-sama nyala, bisa cukup nyaman. Saya kira nih supaya dari luar kelihatannya seamless kayak lemari aja. Bisa juga. Coba lihat. Coba lihat. Ya. Kayak lemari ya? Kamar nih. Ya, kesannya bisa dapat seperti itu juga. Yes. Kita lihat Mas. Ya. Ke dalam. Masuk. Kebetulan ceilingnya juga kan kita bikin pendek. Kenapa Mas? Konsep dari yang punya mau konsep semi hotel. Oh iya. Siap. Ayo kita masuk yuk. Mana dulu? Ini ada karena semi hotel nih kamar mandi dulu nih. Di depan ya? Iya, kamar mandi depan, sampingnya lemari. Oh iya benar, hotel banget ini. Iya, hotel ya kan. Jadi masuk ke kanan kamar mandi, kiri lemari. Ya konsep hotel lah. Terus ini langsung meja-meja belajar. Kalau lihat dari tempat tidurnya anak perempuan ya. Iya, kebetulan ini kamar perempuan, kamar anak perempuan. Ini juga area belajarnya dibuat besar juga Mas. Iya, ini biar bisa nampung, karena ini anak perempuan, jadi mungkin kebutuhan pernak-perniknya lebih banyak dari anak laki-laki. Jadi kita buat untuk area belajarnya lebih luas, lebih besar. Ini bukanya gimana Mas? Tarik aja. Tarik. Oh gini. Saya yang norak nih. Ini saya kira baki rotan gitu loh yang model jemputan. Konsepnya sih seperti itu. Seperti itu. Tapi di sini kita buat lebih simpel lagi biar nggak berantakan Mas. Yes. Jadi lebih rapi.
gitu. Ternyata look baki rotan tuh diterapkan jadi laci. Betul, betul. Laci nih. Kalau dari sana dilihat nih kayak baki rotan ibu-ibu gitu loh. Di sini masih ada balkonnya loh. Di depan kamarnya, Mas. Iya. Ini depan rumah ya berarti langsung? Ini depan rumah. Ini kebetulan gang sempit, jadi ini kita siasati nggak pakai railing biasa yang tinggi segini, tapi kita tinggi sengaja hampir 2,6 meter. Untuk privasi juga supaya nggak terlalu kelihatan sama tetangga, tapi tetap angin tetap masuk dan juga bisa jadi poin rumah ini sebenarnya. Kalau dari tampak depan, poin rumah ini salah satunya ini permainan bata expose tadi yang kita ceritain di yang apa di namanya dapur tadi. di ruang makan. Iya, Ini sebenarnya masangnya begini, ini yang benar. Ini yang proper begini. Nah, ini yang benar. Jadi kita susun batanya. Ini tengahnya yang bolong tadi ada besi. Kalau nggak ada besi dia bisa rubuh. Terus kita kasih support plat juga karena ini kan dia letter U ya, letter U. Atasnya nggak ada pengait, jadi kita tambahin plat supaya lebih kuat. Nah, ini ada 2 pintu nih Mas di balkon ini. Karena ini kan lahannya terbatas, jadi kita manfaatin balkon ini bisa diakses dari 2 kamar. Dari kamar anak sama dari kamar utama. Di sampingnya kamar utama ya? Jadi kamar utama bisa akses ke balkon ini. Balkonnya cuma 1 yang lumayan besar, sama dari kamar anak. Terus biar seger-seger kita kasih tanaman pisang-pisangan. Nah, sekaligus sebenarnya sih nutupin juga supaya dari sana nggak terlalu kelihatan banget. Ini kan masih ada bolong-bolong nih, kita buffer lagi sama tanaman. Nah ini juga kita masih bisa komunikasi nih di sini karena di sini ada lantai 3. Atapnya kita pasang sampai sana supaya nggak terlalu tampias. Iya. Oke, mumpung kita udah connect ke kamar tidur utama dari area balkon ini, kita lewat balkon aja masuknya. Ayo Mas. Nah ini kamar tidur utamanya Mas ya? Iya. Jadi kita sama tadi konsep cahaya sama udara itu kan yang di depan tadi teras depan tuh batas tanah sampai ke batas belakang sengaja kita bikin plong supaya kelihatan los. Jadi kita ini jendela, sebelah utara juga jendela. Cross ventilation. Iya. Jadi di sini benar-benar udara lewat terus. Jadi seger. Samping juga ada balkon tapi kecil, hanya cukup buat tanaman aja sih. Nah ini jadi pintu utamanya harusnya dari sini. Jadi dari keluar tangga tadi, terus kita naik sebenarnya ketemu masuk ke kamar utama, pintu utamanya yang ini. Nah kebetulan tadi kan karena kita posisi udah di balkon, jadi langsung connect ke kamar anak yang perempuan seperti itu. Jadi untuk ngawasin juga kan lebih maksimal lagi gitu untuk orang tua. Nah di sini yang tadi dikatakan connect dengan void-nya nih. Nah ini. Yes. Tapi mungkin sebelum ke sini kita bisa ke kamar mandi dulu nih. Oke. Nah di sini sebenarnya di belakang panel TV ini kita buat bathroom ya, master bathroom. Jadi ini tadinya, jadi dibuat lebih privacy. Jadi kalau gini kan lebih tersembunyi gitu, jadi nggak terlalu kelihatan kamar mandinya, jadi lebih clean. Nah, ini kalau kita mau lihat, nah dari sini untuk area basahnya terpisah, di sini area keringnya, jadi ruangannya juga mengurangi dari bau atau apa. Terus kita kasih exhaust di atas sini dan juga tetap ada ventilasi, tetap ada jendela di sini, gitu. Jadi hawanya sirkulasinya juga bagus. Gitu. Yes, kita lanjut ke area sini jendela. Yes. Nah, ini dia. Ini jendela sengaja kita buat lebih lebar. Jadi selain untuk sebagai penerangan dan juga penghawaan aliran udara. Nah, ini juga kita bisa langsung ngawasin kamar anak-anak karena di seberang situ kamar anak-anak. Jadi orang tua di sini, owner juga bisa langsung ngawasin kegiatan anak-anak di kamar. Ini juga bisa langsung kontrol ke bawah juga karena kan di bawah langsung void. Gitu, area tengah yang tadi terbuka. Gitu. Oh, ini materialnya juga sebenarnya ini kelihatannya natural, tapi kita pakai pomi juga. Lembar tipis dia, tinggal tempel-tempel aja. Jadi dia tipis dia, kayak vinil. Nah, tapi memang khusus buat dinding, buat dinding. Dia bisa interior, bisa eksterior.
Oke, sekarang kita menuju ke kamar ketiga dari rumah ini. Ya, ini kamar seberang kamar dari kamar utama ya Mas ya? Iya. Kalau Biar dari lebih sini see-through ya. Kelihatan ya. Kelihatan. Jadi dari ujung sampai ujung kelihatan. Ah, Jadi karena ini sama-sama keluarga mungkin ya kan, jadi nggak ada masalah kan, kecuali hotel ya anak ini bermasalah. Tapi kan ini keluarga, jadi untuk controlling aja dan kesannya lebih luas. Dan yang kita bilang tadi, ini core ini benar-benar bermanfaat. iya. Void yang ada di sini benar-benar core. Jadi penghubungnya adalah ya void ini. Ini konsepnya sendiri sebenarnya sih lebih simpel ya, nggak terlalu banyak pernak-pernik. Jadi ini kebetulan untuk anak owner sendiri punya anak laki-lakinya masih yang untuk laki-laki itu ada 3. Jadi sementara 2 yang sudah agak besar ada di sini, yang satu dengan ownernya sendiri. Dan ini sih makanya lebih simpel, nggak terlalu banyak pernak-pernik dan lebih tertutup ya. Jadi kita gunain kabinet dan wardrobe yang lebih clean, yang lebih ini untuk easy maintenance. Dan terus paling kita untuk sebagai spot ininya hanya dinding ini kita buat dekoratif wallpaper gitu aja. Cakep. Ini juga ada kamar mandinya. Betul, ini juga ada kamar mandinya. Oke. Nah, sebelum ke kamar mandi, ini juga ada kita desain untuk meja belajarnya. Kita buat lebih simple, unsur-unsur kayu dan juga warna-warna putih, biar nggak terlalu berat untuk anak-anak gitu. Nah, ini juga ada kebetulan anaknya 3 yang nanti di sini. Jadi meja belajarnya kita buat 3 gitu. Cukup adil. Nah, untuk ini ada ruang kamar mandinya. Jadi setiap kamar di rumah ini kita gunakan kamar mandi. Kita beli kamar mandi gitu. Ngomong-ngomong Mas, ini dari tadi tempatnya saya lihat clean semua. Yang saya penasaran di mana tempat cuci-cuci atau laundry-nya Mas? Oh iya. Jadi sengaja memang kita bikin rapi ya. Jadi tempat laundrynya ada tersembunyi ini di balik pintu ini. Kita bikin khusus di lantai 2. Iya. Nah, ini laundrynya. Oh, ini area laundry. Iya. Cuci, jemur, setrika di satu ruangan ini. Oke. Oke, sekarang kita menuju ke area rooftop atau area lantai 3 dari rumah ini. Seperti apa? Lihat nih. Pokoknya keren. Menurut saya sih keren banget. Apalagi kalau misalnya sore-sore atau malam-malam. Ya Mas, bisa diceritain Mas area rooftop nih. Nah, ini di lantai yang paling atas. Kita bikin benar-benar sama seperti yang lantai bawah, plong. Ini bahkan lebih plong. Oke. Lebih plong, terus juga kita sengaja nggak ada dinding ya, biar view-nya tuh hampir 360 derajat. Jadi view-nya view city ya, view kota. Walaupun ini tinggal di gang sempit, jadi kalau kita ada di lantai 3, apalagi kalau sore atau malam hari, nggak kerasa tinggal di gang sempit. Jadi yang kita lihat langit-langit sama penerangan-penerangan dari gedung-gedung sekitar atau rumah-rumah sekitar. Cahaya lampu ya? Iya, cahaya lampu. Terus juga kan di sini minim tanaman, sengaja di atas kita maksimalin tanaman-tanaman biar ada ijo-ijonya. Kita kasih sih rumput, tapi ini rumput sintetis. Lebih ke arah maintenance sih biar perawatannya gampang. Ini yang bagian depan. Bagian depan kita buat duduk-duduk, ada sofa segala macem, ada kursi. Nah, yang tengah ini yang core tadi, yang void tadi, terus menerus sampai ke lantai atas. Ke lantai atas. Nah, bagian belakang itu yang halaman belakang itu sama owner dipakai buat tanaman-tanaman hobinya. Di tanaman hias. Karena itu tadi ya, ada di gang sempit, jadi lahannya kurang memadai untuk bercocok tanam di bawah, akhirnya dibawa ke atas, ke rooftop. Ke rooftop ya. Karena ini udah di area rooftop, jadi mungkin bisa kita gunakan maksudnya permainan maksimal dari cahaya matahari. Jadi bayangan-bayangan yang di sini ini efek dari matahari itu. Mungkin pada saat matahari tegak di atas itu di lantai itu semua ada bayangan dari efek dari bentuk chevron ini gitu. Nah, ini juga kita gunain finishing di sini. Ini sebenarnya ini bukan kayu ini keramik gitu. Jadi yang motif kayu. Jadi kesannya lebih apa namanya? Lebih vintage, lebih rustic gitu. Untuk support dari unsur-unsur kayu yang ada di sini.
Gitu. Terus ini juga pemilihan kursi ya, dipilih yang tahan cuaca kayak. Iya, betul. Nah, di sini juga ada tempat nongkrong nih. Misalnya ownernya mungkin mau barbekyuan, Mas. Iya, betul. Ini buat area barbecue. Tapi oke. kalau kita coba rasa-rasain ya, ini kan kita di area rooftop ya, tapi kita ngerasanya nggak terlalu terik dan nggak terlalu panas hawanya. Ini karena kan anginnya juga lumayan banyak di sini. Jadi kita nggak terlalu merasa panas, nggak. Iya, dan juga ada kanopi-kanopi yang lebar-lebar, yang besar-besar, jadinya kita tercover dari panas cahaya. Gitu. Ya, gimana obrolan kita? Asik kan? Sekarang saya mau tanya nih, Mas, misalnya teman-teman nih ada yang punya rumah di lokasi aksesnya sempit, gang kecil gitu. Idealnya seperti apa, Mas, kalau berkaca dari rumah ini? Ya, sebenarnya sih prinsipnya kalau dari arsitektur dimanapun dia berada, dia selalu mementingkan pertama rumah itu nggak sumpek, kelihatan luas, sirkulasi udara cukup, dan kalau bisa sih sesuai kebutuhan dan tidak terlalu banyak sekat-sekat ya. Prinsip itu aja yang dipegang. Dan terutama yang di utara lebih banyak deh bukaan-bukaannya, lebih banyak ruang-ruang terbukanya sehingga nggak terlalu sumpek gitu. Dan nggak terlalu panas. Nah, itu dia tadi video ngobrol kita bareng Mas Didi, Mas Reza. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton. Assalamualaikum.